Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Citra Wahyuni. Saya Amelia Nur Laila. Saya Sally Salsa Amelia. Saya Rika Apriani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono I periode 2004-2009. Satu, hukum. Pemberantasan mafia hukum dan penegakan hukum tanpa kompromi. Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalur ganda kereta api, dan terminal bandara, seperti yang terlihat dari pembangunan infrastruktur di koridor Jawa. 3. Keamanan. Penanggulangan terorisme dan revitalisasi industri pertahanan. 4. Ekonomi. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Mobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN atau APBD. 5. Pendidikan. Reformasi pendidikan termasuk program wajib belajar 12 tahun dan program beasiswa. Menteri Koordinator, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang ke-1, Laksamana TNI Purna Widodo Adi Sucipto. Jabatan sebagai Panglima TNI 1999 sampai 2000. Menteri yang memimpin Departemen Menteri Dalam Negeri. 1. Maijen TNI Purna Haji Mardianto. Jabatan Menteri Dalam Negeri 2007 sampai 2009. Menko Bidang Perekonomian IR Haji Abu Rizal Bakri. Jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat KIB 2005 sampai 2009. Menteri Koordinator Perekonomian KIB 2004 sampai 2005. 2. Ada Profesor Dr. Boediono. Jabatan sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu 2005-2009. Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong 2001 sampai 2004. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Ketua Bappenas. Menteri Negara Sekretaris Negara. Ada Insinyur Muhammad Hatta Rajasa, jabatan sebagai Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu, dan Menhub jadi Mensesnek. Menteri Keuangan. Ada Yusuf Anwar, jabatan sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu 2004 sampai 2005. Menteri Pertanian. Ada Anton Apriantono, jabatan sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Menteri Pertahanan. Ada Juwono Sudarsono, jabatan sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu. Menteri Luar Negeri. Ada Dr. Hasan Wirayuda, jabatan sebagai Dirjen Politik Departemen Luar Negeri. 1. Bidang ekonomi, yaitu inflasi menurun dan nilai tukar rupiah relatif stabil, dan utang luar negeri menurun dibandingkan masa sebelumnya. 2. Bidang infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di berbagai daerah, dan program pembangunan listrik nasional untuk meningkatkan pasokan energi. 3. Bidang pendidikan sosial, yaitu peluncuran program Keluarga Harapan untuk membantu keluarga miskin, dan asuransi kesehatan masyarakat. 4. Bidang pertanian dan ketahanan, yaitu pangan upaya swadaya beras nasional meskipun masih belum sepenuhnya tercapai, dan dukungan terhadap petani dan nelayan melalui subsidi pupuk dan program pemberdayaan. 5. Bidang politik dan keamanan, yaitu penyelesaian konflik Aceh melalui perjanjian Helsinki, dan pemberantasan terorisme dilakukan intensif dengan lingkungan dan diplomasi, yaitu aktif dalam diplomasi lingkungan hidup termasuk konferensi perubahan iklim Bali. 1. Kendala politik, hubungan eksekutif, legislatif yang tidak stabil, banyak kebijakan pemerintah sulit dijalankan karena tidak mendapatkan dukungan penuh dari DPR. 2. Kasus korupsi di tubuh pemerintah, meski SBY dikenal sebagai jargon pemerintah yang berhasil dan berwibawa, berbagai kasus korupsi tetap muncul di lembaga-lembaga negara.
2. Kendala hukum dan tata kelola. Pemberantasan korupsi yang belum konsisten, KPK mulai menunjukkan peran besar tetapi banyak pejabat tinggi yang mencoba melemahkan lembaga tersebut. Reformasi di birokrasi lambat, upaya memperbaiki kinerja dan efisiensi birokrasi berjalan lambat karena resistensi dari dalam lembaga pemerintah sendiri. 3. Kendala ekonomi. Kenaikan harga BBM 2005 sampai dengan 2008, kemiskinan dan pengangguran. 4. Kendala lingkungan dan energi. Krisis lingkungan, masalah kebakaran hutan, banjir, dan deforestasi meningkat. Penegakan hukum terhadap pelaku perusak lingkungan masih lemah, ketergantungan energi fosil belum ada, diversifikasi energi yang signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi. 5. Dan yang terakhir, kendala solusi dan keamanan. Terorisme. Setelah peristiwa bom Bali 2002, pemerintah masih menghadapi ancaman terorisme seperti bom Bali 2 dan serangan lainnya. Bencana alam besar tsunami Aceh 2024. Susilo Bambang Yudhoyono menjabat selama 2 periode. Periode 1, 2004 sampai 2009. Periode 2, 2009 sampai 2014. Pada tanggal 20 Oktober 2014 dilakukan pelantikan presiden baru, yaitu Joko Widodo, yang menandai akhir masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih telah menyimak video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum